Selamat siang untuk Bu Nabila dan juga teman-teman yang lain. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang mengangkat dari UMKM Andre Collection. Sebelumnya untuk anggota kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri Fema dengan NIM 7, Nazwa dengan NIM 11, Ceria NIM 15, Zaskia NIM 22, Fatimah Zahra NIM 37, dan Faiz NIM 50. Yang pertama, tentang Andre Collection. Jadi, untuk UMKM Andre Collection ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dengan memproduksi berbagai jenis produk seperti pembuatan kasur lantai, bantal, dan juga guling. Untuk lokasinya sendiri, itu berada di Desa Sawit, RT 3, RW 4, Sindon Ngemplak, Boyolali. Untuk sejarahnya, UMKM ini didirikan oleh owner yang pernah bekerja di pabrik kasur lantai di Palembang dan memiliki keinginan membuka usaha sendiri sambil mengurangi pengangguran di desanya. Oke, selanjutnya tentang struktur organisasi Andre Collection. Itu dipimpin yang pertama adalah ownernya sendiri, kemudian ada manajer keuangan. Di samping itu juga manajer keuangan ada dibantu oleh manajer marketing, kemudian mandor produksi, karyawan produksi, dan supir. UMKM Andre Collection ini juga terdiri dari owner, manajer keuangan, dan karyawan yang berjumlah sebanyak 14 orang dan satu supir. Next. Eh, per- Adapun juga permasalahan yang dialami dari Andre Collection yang pertama adalah keterlambatan bahan baku. Keterlambatan bahan baku juga sering terjadi akibat masalah logistik atau cuaca buruk serta keterbatasan suplai dari pemasok yang mengakibatkan penundaan proses produksi dan pengiriman produksi kepada pelanggan. Kemudian absensi karyawan yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah kesehatan, seringnya karyawan izin dan alasan tertentu sehingga memperlambat keseluruhan proses produksi. Kemudian juga ada analisis SWOT, ya, strengths atau kekuatan, variasi produk yang diproduksi, kemudian kualitas produksi yang baik sebagai bahan baku, harga sebanding dengan kualitas yang didapat, pelayanan, kemudian kemudahan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan dan pemilik usaha dan karyawan berpengalaman. Kemudian ada kelemahannya, keterlambatan bahan baku, tingkat absensi karyawan yang tinggi, pemasaran atau promosi, opportunities yaitu kasur, bantal, guling itu masih banyak peminat. Kemudian relasi antar toko. Kemudian yang terakhir adalah trades, banyaknya pesaing atau kompetitor di dalam maupun di luar desa. Selanjutnya adalah Reggie Matrix dari Andre Collection. Berikut ini adalah penjelasan tentang simbol-simbol Reggie Matrix. Yang pertama ada R, responsible, orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. A, accountable, orang yang memiliki otoritas akhir dan bertanggung jawab atas hasil dari aktivitas tersebut. C, consulted, orang yang harus dikonsultasikan sebelum keputusan atau tindakan diambil. Informates, orang yang harus diinformasikan tentang keputusan atau kemajuan tugas tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah penjadwalan bahan baku. Owner bertugas sebagai A, manajer keuangan R, manajer marketing tidak bertugas, mandor produksi R, karyawan tidak bertugas, supir tidak bertugas. Pemesanan bahan baku, owner R, manajer keuangan C, manajer marketing I, mandor produksi tidak bertugas, karyawan tidak bertugas, sopir tidak bertugas. Produksi produk owner A, manajer keuangan tidak bertugas, manajer marketing I, mandor produksi A, karyawan R, sopir tidak bertugas. Distribusi produk owner A, manajer keuangan A, manajer marketing I, mandor produksi R, karyawan R, sopir R. Customer relationship owner A, manajer keuangan A, manajer marketing R, mandor produksi tidak bertugas, karyawan tidak bertugas, sopir tidak bertugas. Selanjutnya, job analisis owner memiliki tanggung jawab utama memimpin UMKM secara keseluruhan dan memastikan semua aktivitas berjalan sesuai visi dan misi usaha.
mengambil keputusan strategi termasuk pengembangan usaha, inovasi produk, dan ekspansi pasar, membuat kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia dan operasional produksi, membangun relasi dengan pihak eksternal seperti pemasok, distributor, dan pelanggan besar. Rincian tugas, owner memantau jadwal pengadaan bahan baku, menentukan arah pemasaran berdasarkan laporan dari manajer marketing, mengawasi laporan keuangan bulanan dan tahunan, bertanggung jawab penuh pada aktivitas distribusi produk dan pengembangan relasi. Selanjutnya ada manajer keuangan. Tanggung jawab utamanya yang pertama mengelola keuangan perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional. Kedua, menyusun laporan keuangan bulanan untuk dianalisis oleh owner. Ketiga, melakukan pengelolaan gaji karyawan, pembayaran kepada pihak ketiga atau pemasok. Keempat, mengontrol alur kas agar sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Rincian tugasnya, yang pertama, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Kedua, mengurus pembayaran untuk bahan baku dan operasional transportasi. Ketiga, memastikan semua tagihan seperti listrik dan air dibayar tepat waktu. Dan keempat, membantu owner membuat proyeksi keuangan untuk investasi atau penambahan modal. Next. Manajer marketing, manajer produksi, tanggung jawab Manajer marketing, tanggung jawab utamanya yang pertama, menyusun strategi pemasaran dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan penjualan. Kedua, membangun hubungan dengan pelanggan, distributor, dan pihak eksternal lainnya. Ketiga, melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan pesaing. Rincian tugasnya, yang pertama, mengelola pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce. Kedua, menyusun promosi, diskon, atau bundling produk untuk menarik pelanggan. Ketiga, berkomunikasi dengan pelanggan untuk menangani keluhan atau permintaan khusus. Dan keempat, mengidentifikasi peluang pasar baru seperti produk ergonomis atau khusus. Next. Selanjutnya ada mandor produksi dengan tanggung jawab utama ada 3, yaitu mengawasi keseluruhan proses produksi, memastikan karyawan bekerja sesuai dengan target harian, melakukan kontrol kualitas terhadap produk, dan rincian tugas itu untuk membagi tugas harian kepada karyawan produksi, mengecek ketersediaan bahan baku, mengatasi kendala yang muncul di lapangan, mengawasi penjadwalan produksi agar sesuai deadline pengiriman. Next. Untuk karyawan produksi bertanggung jawab melaksanakan tugas produksi, menyelesaikan target harian, menjamin produk sesuai standar kualitas, dan rincian tugasnya itu membagi tugas harian kepada karyawan produksi, mengecek ketersediaan bahan baku, mengatasi kendala yang muncul di lapangan, dan mengawasi penjadwalan produksi agar sesuai deadline pengiriman. Next. Yang terakhir ada sopir, itu bertanggung jawab untuk mengantarkan produk ke distributor atau pelanggan sesuai jadwal, memastikan barang yang dikirim dalam kondisi yang baik, dan membantu logistik bahan baku jika diperlukan. Dan memiliki rincian tugas, yaitu memeriksa kendaraan sebelum pengiriman, membuat laporan pengiriman harian, menjaga komunikasi dengan pihak penerima barang untuk memastikan waktu pengiriman. Next. Kemudian setelah dilakukan penelaahan kembali kepada para struktur organisasi dan raci pada usaha, masih didapatkan hal-hal yang kurang efektif, seperti ketidakseimbangan beban kerja, di mana owner masih banyak terlibat dalam aktivitas strategis dan operasional. Kemudian tiada fungsi logistik atau pengelolaan bahan baku, sehingga tidak ada yang memitigasi masalah terkait keterlambatan bahan baku. Ketiga, kurangnya kolaborasi dalam organisasi, di mana manajer keuangan dan manajer marketing kurang berkolaborasi dalam kegiatan strategis, seperti perencanaan pemasaran berbasis anggaran. Next. Saran perbaikan. Yang pertama adalah peningkatan kolaborasi, di mana memastikan manajer marketing dan keuangan lebih terlibat dalam perencanaan bersama. Kemudian, distribusi tanggung jawab, di mana alihkan tanggung jawab terhadap penjadwalan bahan baku dari owner ke mandor produksi agar owner lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis. Dan lebih libatkan manajer keuangan dalam aktivitas distribusi produk. Yang ketiga, penambahan peran baru, di mana menambahkan fungsi logistik dan pengadaan bahan baku untuk mengatasi masalah keterlambatan,
dan juga melatih karyawan produksi untuk mendukung tugas lain seperti packing dan lain sebagainya. Yang keempat adalah evaluasi Regimetrics, di mana bisa menambahkan aktivitas kontrol kualitas dan memperjelas tanggung jawab dan keterlibatan dalam aktivitas lintas fungsi, seperti siapa yang bertanggung jawab atas evaluasi performa produksi. Next. Oke, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami, sekian. Kalau mau maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.